Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Restu Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Meliana, mahasiswa yang menjadi simpanan dosennya. Ini dia lanjutan kisahnya. Pada waktu itu, kata-kata itu terasa begitu nyata bagi keluarga Meliana. Meski ia sendiri belum menyadari betapa cepat semuanya telah berubah. Setelah insiden kasus korupsi dari ayahnya, 2 hari setelah itu sarapan pagi itu, Meliana memilih tidak banyak bicara dengan orang tuanya. Ia pulang malam lebih sering menghabiskan waktu di luar bersama Vira dan kadang Tio. Meski ia pun tak banyak menceritakan soal suasana di rumah, yang jelas perasaannya kacau. Ayahnya berubah, ibunya seperti bayangan yang kosong, dan ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam itu Meliana duduk di kursi belakang mobil Tio, Vira di depan sambil sibuk membuka Google Maps menuju lokasi pesta yang akan mereka datangi. Meliana benar-benar ingin melepaskan semua kepenatan yang ada di otaknya, apalagi setelah sambutan busuknya dari orang tua yang membuat ia semakin tak mood berada di rumahnya. Salah satu teman mereka di kampus merayakan ulang tahun, tepatnya di villa kawasan Cibubur. Acara itu bukan hanya sekedar kumpul, tapi sudah pasti penuh musik keras, minuman beralkohol, dan suasana bebas seperti biasa. Mel, apa lo yakin mau ikut, Mel? Gue tahu lo itu gak enak hati kan? Kata Tio sambil melirik lewat spion. Gue justru pengen lari dari rumah yo. Gue muak, balas Meliana dengan lirih. Vira menoleh dari kursinya saat itu. Mel, santai saja lah. Malam ini kita have fun. Gak ada orang tua, gak ada tekanan. Cuma kita, musik dan juga kesenangan, Mel. Udah, enjoy aja. Meliana mengangguk pelan saat itu. Dalam pikirannya malam ini adalah jeda. Jeda dari tekanan yang tak ia pahami saat ini, dari rumah yang tak lagi terasa seperti rumah, dan dari perasaan kehilangan yang pelan-pelan menggerogoti dirinya meski belum sepenuhnya ia sadari. Setibanya di villa, suasana sudah ramai. Musik EDM berdentum dari speaker besar. Lampu-lampu disko mini menerangi ruangan dengan warna-warni mencolok. Orang-orang tertawa, menari, berpelukan, dan beberapa sudah setengah mabuk. Meliana larut dalam suasana, ia pun menenggak 1, 2, hingga 3 gelas minuman keras tanpa berpikir panjang. Wajahnya mulai memerah, matanya sayu. Ia menari bersama Vira, tertawa terbahak-bahak, lalu duduk di dekat kolam renang sambil menatap langit malam yang seolah ikut berputar. Tio hanya duduk di dekatnya memegangi sebotol soda dan sesekali menatap Meliana dengan perasaan campur aduk. Yo, lo gak ikut minum yo? Tanya Meliana sambil tersenyum miring. Enggak, Mel, gue gak kuat alkohol. Lagian kan ada yang harus jagain lo juga kan. Gue gak mau lo kenapa-napa, ucap Tio saat itu. Meliana tertawa kecil lalu rebahan di rumput. Yo, lo itu terlalu baik buat hidup gue yo. Hidup gue udah kacau gini. Gue merasa gak pantas buat lo. Tio hanya tersenyum saat itu. Gue gak nyari yang sempurna ya, Mel. Gue cuma pengen lo tahu, lo gak akan pernah sendirian. Entah karena alkohol atau memang karena batinnya yang lelah, Meliana terdiam. Ia pun menatap Tio dengan lama, lalu berkata lirih. Yo, gue capek. Gue beneran capek yo. Tio tidak menjawab. Ianya duduk lebih dekat membiarkan Meliana bersandar di bahunya, menangis pelan tanpa suara.
Pagi harinya saat matahari sudah tinggi, ketika Meliana membuka matanya, ia terbangun di kamar rumah Vira dengan kepala yang berat dan mata sembab. Bajunya masih baju semalam dan tubuhnya terasa lengket karena keringat dan juga asap rokok yang menempel. Vira sudah tidak di kamar, hanya ada sebotol air mineral di samping tempat tidur Meliana. Dengan kepala miring, Meliana bangkit dan mengecek ponselnya. Puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari nomor rumah, dari ibunya, bahkan dari nomor tak dikenal, menghubungi Meliana. Hatinya berdegup tak karuan. Ia buru-buru cuci muka, lalu mengenakan jaket dan keluar dari rumah Vira tanpa sarapan apapun. Perjalanan menuju rumah terasa seperti jalan panjang yang tak berujung. Jakarta pagi itu sangatlah padat, tapi Meliana hanya fokus pada satu tujuan, yaitu pulang. Ia berharap bisa memperbaiki suasana dengan ayah dan juga ibunya. Setidaknya meminta maaf atas sikapnya kemarin. Mungkin pikirnya dia terlalu egois. Namun singkatnya, ketika semua bayangan itu hampir saja mendekat, ada saja hal yang membuat ia merasa heran. Ketika itu, semua bayangan pun menjadi hancur saat mobilnya mendekat tepat ke halaman rumahnya. Matanya membelalak, ada 3 mobil polisi terparkir di depan gerbangnya. Beberapa wartawan dengan kamera dan mikrofon berdiri di pinggir pagar. Beberapa lagi, petugas berpakaian seragam memasang garis polisi di sepanjang pagar rumahnya. Di dinding depan stiker besar bertuliskan, "Rumah ini disegel dalam penyidikan." Terpampang mencolok rumah itu, rumah yang ia tinggali sejak kecil. Kini hampir saja disita. Meliana menghentikan mobilnya dengan kasar, ia pun keluar dengan langkah panik, berlari menuju pagar, tapi 2 petugas itu langsung menahannya. Kamu mau kemana ya?" "Pak, saya tinggal di sini, Pak. Ini rumah saya. Saya ayah Pak Hari ya, Pak," ucapnya sembari menangis gemetar. "Maaf, Dek. Saat ini rumah ini sedang dalam proses penyitaan. Semua akses dibatasi. Jadi kami mohon, Anda tidak boleh masuk ke dalam," jawab salah satu petugas dengan tenang. "Tapi apa maksudnya, Pak? Mana orang tua saya, Pak? Mana ibu saya? Mana ayah saya?" Meliana memaksa melihat ke dalam. Matanya menangkap sosok ibunya yang sedang terduduk lemas di teras. Wajahnya tertutup tangan menangis pilu. Dan tak jauh dari sana, ayahnya. Ayahnya digiring keluar oleh 2 petugas berseragam. Tangan diborgol, wajahnya ditundukkan. Papa!" Meliana berteriak dengan histeris. Ia berusaha menerobos tapi dihalangi. Sang ayah menoleh, matanya basah. Mulutnya bergetar ingin bicara tapi tak mampu. Hanya anggukan kecil yang ia berikan sebelum dimasukkan ke dalam mobil polisi. Meliana berlutut, tangisnya pecah. Ia merasa tubuhnya ambruk. Semua kenyataan datang seperti palu besar yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Rumah disita, ayah ditangkap, kini ibunya terpuruk. Semua dalam waktu yang begitu singkat. Beberapa wartawan mulai memotret suara kamera, bisik-bisik tetangga dan gemuruh mobil polisi menjauh menambah kacauan di pikirannya. Ia hanya bisa menangis di pinggir jalan, sendiri dalam pakaian yang masih kusut dari pesta semalam. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi keluarga utuh, tak ada lagi tempat pulang. Meliana mencoba berdiri dengan sisa tenaga, lalu menghampiri ibunya yang masih duduk di teras sambil menggigil. Ia memeluknya dan ibunya pun langsung menangis di pelukannya. "Ma, kenapa ini semua bisa terjadi, Ma?" tanya Meliana di sela tangis. Sang ibu hanya menggeleng saat itu. Ayahmu salah, Nak. Kita kehilangan semuanya." Mendengar ucapan itu, Meliana terdiam. Untuk pertama kalinya ia tahu seperti apa rasanya benar-benar jatuh. Bukan hanya soal harta, tapi kehilangan arah, kehilangan tempat berteduh, kehilangan rasa percaya, dan mungkin kehilangan masa depan.
Tapi di balik semua kehancuran itu, diam-diam dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Di dalamnya duduk seorang yang menatap adegan di depan rumah Meliana dengan senyum tipis. Ia tak lain tak bukan adalah Pak Wahyu. Saat itu, ia tahu saat seseorang kehilangan segalanya, mereka menjadi lebih mudah untuk dikendalikan. Dan Meliana akhirnya masuk dalam jangkauannya, hingga waktunya kini hampir tiba. Di sisi lain saat itu, Pak Wahyu, ia duduk di balik kemudi. Matanya tak berkedip menatap dari kejauhan ke arah rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit. Mobil hitamnya mengkilap mencolok di tengah lingkungan sederhana itu. Di kejauhan pada saat itu, ia melihat Meliana keluar rumah dengan wajah lesu, membawa tas kuliah yang kini sudah tidak lagi bermerek mewah, hanya tas kanvas yang biasa tampak usang. Ia naik ojek yang menunggu di depan gang membetulkan masker, lalu meluncur pergi menuju kampus. Kehidupan Meliana benar-benar berubah 360 derajat. Dari orang yang paling kaya, kini menjadi orang yang kebutuhannya hampir pas-pasan. Melihat semua kekacauan itu, Pak Wahyu semakin tersenyum tipis. Ia tahu waktunya semakin dekat. Seminggu telah berlalu sejak ayah Meliana ditangkap. Sejak itulah hidup gadis itu jungkir balik. Rumah megah yang selalu dulu menjadi tempatnya berlindung, kini disegel dan juga dikosongkan. Semua harta, mobil, rekening, dan aset lainnya dibekukan dalam waktu singkat. Tak ada kawan, tak ada kerabat yang sudi menolong. Bahkan rekan bisnis ayahnya pun dan sosialita ibunya menjadi tiba-tiba lenyap bak ditelan bumi. Tidak ada satupun yang datang bertanya kabar. Semua memilih diam dan menjauh dari Meliana dan keluarganya. Kini Meliana dan ibunya tinggal di sebuah kontrakan sempit 2 petak, jauh dari kawasan elit. Ibunya yang dulu memakai perhiasan emas dan juga tas mahal, kini hanya berjualan jajan pasar di depan kontrakan, membawa nampan plastik berisi kue talam, lemper, dan juga risoles keliling ke rumah-rumah warga. Tangan yang dulu halus kini mulai kasar, wajahnya lelah. Namun ia tetap memaksakan senyum saat menawarkan dagangannya. Itu semua dilakukan ibu Meliana demi kuliah dari anaknya. Meliana yang menyaksikan semua itu dengan hati teriris. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak, tak bisa makan enak, dan tak sanggup melihat ibunya bersusah payah seperti itu. Ia ingin membantu tapi ia tahu ia belum punya apa-apa. Satu-satunya hal yang masih ia miliki hanyalah kuliahnya. Dan bahkan itu pun kini menjadi beban bagi dirinya. Di kampus ia bahkan menjadi pergunjingan dari teman-temannya. Meliana yang dulu datang dengan mobil sport putih, kini hanya bisa menubang ojek dengan helm lusuh dan jaket pinjaman. Penampilannya berubah drastis, tak ada lagi tas branded, tak ada lagi parfum mahal, tak ada lagi sepatu heels yang mencolok. Ia kini hanya memakai sneakers murahan dan celana jeans lama yang sudah mulai pudar warnanya. Itu Meliana ya? Gila, sekarang kayak anak kos-kosan banget ya. Dekil banget deh. Bisik salah satu mahasiswi sambil tertawa kecil. Iya, katanya sih bokapnya korupsi, makanya sekarang jatuh miskin. Rasain aja lah, orang dia dulunya sombong. Pantesan ya, sekarang diem aja. Dulu kan mentang-mentang punya duit, jadi nyolot banget. Gunjingan-gunjingan hinaan itu semua didengar oleh Meliana. Walau pelan tapi tajam menusuk ke hatinya. Ia hanya menunduk berjalan lebih cepat menuju kelas. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi harga diri. Hanya ada perasaan malu yang terus menumpuk di benaknya. Dari banyaknya teman-teman Vira, Tio, dan Meliana, hanya Vira dan Tio yang masih tetap ada di sisi Meliana. Vira yang dulu hobi pesta, kini pun lebih sering menemani Meliana makan siang dengan nasi bungkus di taman belakang kampus. Sementara Tio, lelaki yang sejak awal mencintainya dalam diam, kini jadi satu-satunya tempat Meliana berbagi cerita. Mel, lo gak sendiri Mel. Kita masih di sini. Kita janji, kita gak akan ninggalin lo Mel. Kamu yang kuat ya, ucap Vira suatu siang.
Meliana tersenyum kecil, tapi senyum itu tak pernah bertahan lama. Setiap kali ia pulang ke rumahnya, ia kembali melihat ibunya duduk di depan kontrakan memisahkan risol sisa yang tak laku jual. Hati Meliana benar-benar semakin hancur. Hingga suatu malam saat mereka sedang makan dengan lauk seadanya, ibunya berkata dengan lirih, "Mel, kalau kamu mau cuti kuliah dulu, Mama gak apa-apa. Uang kita udah makin mepet, Mel. Mama bingung." Meliana pun langsung menggeleng dengan keras. "Enggak, Mah. Aku harus terus kuliah. Aku harus punya masa depan, Mah. Aku gak bisa hidup begini terus." "Mel, bukan berarti Mama gak percaya sama kamu. Tapi Mama juga udah gak bisa banyak bantu, Mel." Malam itu Meliana menangis diam-diam di kasur busa tipis yang jadi tempat tidurnya. Ia merasa semuanya runtuh, tapi ia tak boleh menyerah. Ia harus cari cara. Dan keesokan harinya saat di kampus, ia dipanggil ke ruang dosen. Asisten dosen menyampaikan bahwa Pak Wahyu ingin bertemu secara pribadi. Meliana sempat ragu, ia sangat mengenal dosen itu. Sudah beberapa minggu terakhir Pak Wahyu tidak muncul. Dan tiba-tiba saat itu Meliana dipanggil. Tapi karena ia merasa tak enak menolak dosen, akhirnya ia pun datang untuk menemuinya. Saat keluar dari gedung fakultas di depan pagar kampus, mobil hitam besar berhenti pelan, jendela terbuka, dan dari dalam muncul suara berat khas Pak Wahyu saat itu. "Meliana, masuk aja dulu. Kita ngobrol sebentar." Meliana menatap sekeliling, tak ada yang melihat. Ia ragu, tapi akhirnya membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Suasana langsung hening, hanya suara AC dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. "Ada apa ya, Pak?" tanyanya dengan pelan. Pak Wahyu menyadarkan tubuhnya sambil tersenyum simpul. "Saya tahu keadaan kamu, Meliana. Saya tahu kamu sedang kesulitan, kan?" Meliana terdiam saat itu di dalam mobilnya. "Saya juga tahu kamu perempuan yang pintar, kuat, dan kamu gak akan membiarkan ibumu jualan keliling terus, kan? Apa kamu gak kasihan lihat ibumu yang cantik itu harus menanggung semua beban kesalahan ayahmu?" Meliana mendengarkan ucapan dari Pak Wahyu. Tatapan Meliana pun mengeras, ia mulai merasa tak nyaman saat itu. "Jadi ada apa ya, Pak?" "Jadi gini, Mel. Saya mau menawarkan kesempatan buat kamu. Ini bukan paksaan ya. Kamu hanya perlu dekat sama saya. Gak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Saya akan bantu kamu. Kalau kamu mau, nanti aku kasih uang 10 juta per bulan. Cukup untuk bayar kuliah, bantu ibumu, dan pelan-pelan bangkit lagi, Mel." Maksudnya itu apa ya, Pak?" bisik Meliana dengan nada yang cukup kaget dan lemas. Pak Wahyu menatapnya lurus. "Saya laki-laki, kamu perempuan. Seharusnya kita tahu artinya, kan? Tapi kamu akan aman, Mel. Saya yang akan tanggung semua. Asal kamu menurut dan tahu batas gimana. Intinya, jika Bapak ingin kamu melayani, ya kamu harus siap. Masalah hotel atau lain-lain tempat penginapan, biar Bapak yang sewa. Gimana?" Meliana merasa jantungnya berhenti berdetak saat dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu seperti cambuk di tengah luka yang belum sembuh. Tapi pikiran tentang ibunya, tentang kontrakan sempit, tentang ejekan teman-temannya, semua berputar di kepala. Ia ingin bilang tidak, ia ingin lari, tapi entah kenapa mulutnya terasa berat. Pak Wahyu mengeluarkan amplop coklat dari tasnya dan menaruhnya di pangkuan Meliana. "Ini, anggap ini uang muka, 10 juta pertama. Kamu gak harus jawab sekarang ya.
Tapi kalau kamu terima, malam ini saya tunggu. Di hotel biasa saya nginap. Kartu nama dan alamatnya ada di dalam. Meliana menatap amplop itu. Berat, panas, tapi ia tidak melempar. Ia tidak menolak. Ia hanya memegangnya dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian setelah berbincang saat itu, mobil Pak Wahyu pun berhenti di pinggir jalan. Pak Wahyu lalu membuka pintu. Silakan Mel, kamu boleh turun. Ingat ya, saya tunggu jawaban kamu. Meliana turun dengan langkah kaku. Mobil hitam itu pergi perlahan, meninggalkan asap tipis dan amplop yang kini terasa seperti racun dalam genggaman tangannya. Ia berjalan sendiri menyusuri trotoar. Amplop itu masih ia pegang erat di dalamnya, selembar kertas dengan alamat hotel. Di dalamnya juga ada 10 juta rupiah tunai dan di dalamnya masa depan yang tak pernah ia bayangkan akan bisa hancur dalam sekejap saja. Di ujung jalan saat itu angin sore berembus pelan dan di persimpangan hidupnya yang sunyi, Meliana berdiri, terjebak antara harga diri dan juga keputusasaan. Pada malam itu, ia memutuskan untuk datang ke hotel yang ditulis Pak Wahyu di kartu nama. Tangannya gemetar saat menekan tombol lift, kakinya lemas, jiwanya kosong. Tapi ketika pintu kamar terbuka, ia hanya bisa menahan nafas dan masuk, menyerahkan dirinya pada kenyataan baru yang jauh dari segala prinsip hidupnya yang dulu. Setelah itu, segalanya berjalan cepat saat itu, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia pun menikmati cobaan-cobaan itu, menikmati tubuh dari Pak Wahyu. Sudah 3 minggu sejak pertemuan pertama itu, kini Meliana benar-benar menjalani kehidupan baru yang tidak pernah ia impikan, tidak pernah ia bayangkan. Ia menjadi wanita simpanan Pak Wahyu, dosen pengajarnya. Semua berlangsung diam-diam, tak ada yang tahu. Tidak ada Vira, tidak ada Tio, tidak juga ibunya. Setiap kali ia bersama pria tua itu, ia menyimpan rapi semua jejak. Ia hapus pesan-pesan, ia hapus log panggilan. Ia simpan uang di tempat yang tak terduga. Dalam seminggu saja, setidaknya 2 kali ia menghilang dari kampus untuk menemui Pak Wahyu di apartemen sewaan atau di hotel luar kota. Bahkan ia pernah diajak berlibur selama 3 hari ke Bandung dengan alasan tugas kampus. Sementara itu di sisi lain ibunya justru merasa bahagia. Ia melihat anaknya kembali tersenyum, kembali semangat kuliah, bahkan sekali memberikan uang belanja lebih banyak. Ibunya tak tahu bahwa uang itu bukan dari kerja part-time. Seperti yang dikatakan Meliana, ia hanya bersyukur bahwa kehidupan mereka sedikit lebih ringan daripada yang dulu. Mel, alhamdulillah ya Mel. Mama senang kamu bisa kembali ceria. Meski kita sedang jatuh, tapi kamu tetap kuat, Mel. Kamu anak mama yang hebat, ucap ibunya sambil memeluknya suatu malam. Pelukan itu membuat Meliana menangis diam-diam di kamar mandi, lama berjam-jam, sambil menyiram wajahnya dengan air keran yang dingin. Ia benci kebohongan ini, tapi ia juga tak tahu harus bagaimana. Semua jalan terasa buntu. Hingga mau tak mau ia pun melakukan pekerjaan itu. Singkat cerita, saat di kampus, Vira dan Tio pun mulai menyadari ada yang aneh dengan Meliana. Ia memang hadir setiap hari, tapi wajahnya selalu tampak pucat. Tatapannya kosong, sering melamun di kelas, dan jika ditanya ia hanya menjawab dengan singkat. Tio bahkan pernah melihatnya masuk ke mobil hitam dengan kaca gelap di depan kampus, tapi ia tak pernah berani menanyakan apapun. Suatu sore saat mereka duduk di taman belakang kampus, di bangku biasa mereka nongkrong sejak semester 1, ia mulai berbincang. Fir, lo sadar gak sih? Meli akhir-akhir ini makin aneh deh, ujar Tio sambil menatap langit yang mulai redup. Vira pun mengangguk saat itu. Iya ya, dulu padahal kan dia kuat, semangat. Tapi sekarang kok kayak orang kehilangan arah ya. Tapi tiap ditanya, dia bilangnya pasti semua baik-baik saja yo. Aku merasa kasihan, Fir.
Gue pengen banget ngomong. Gue pengen jujur. Gue pengen bilang kalau gue tuh suka sama dia dari dulu. Tapi lo takut kan yo bikin dia makin hancur? Iya Fir, gue takut gue malah nambah luka. Soalnya kan kejadian bokapnya itu benar-benar mendadak banget. Vira menatap Tio saat itu lalu menunduk. Yo, kalau lo emang tulus, lo sabar deh, jangan buru-buru. Meli itu lagi perang sama dirinya sendiri dia. Tio mengangguk pelan saat itu, tapi di dalam hatinya ada keinginan besar untuk melindungi Meliana. Sayangnya ia tak tahu cara menembus dinding kebohongan yang kini mengurung gadis itu. Di sisi lain, kehidupan rahasia Meliana tidak seindah uang yang ia terima. Pak Wahyu memang memberi 10 juta sebulan, bahkan menambah bonus jika Meliana menurut, atau bahkan memberinya sensasi yang luar biasa ketika disuruh melayani Pak Wahyu. Tapi pria tua itu juga sangat manipulatif, ia kasar dan juga kejam. Suatu hari saat Meliana datang terlambat ke apartemen sewaan mereka, jalanan macet dan ojek yang ia tumpangi mogok di tengah jalan. Dan saat itu, Pak Wahyu, ia benar-benar sangat marah. Tapi kemarahan yang membuat tubuh Meliana membeku saat itu. Mel, kamu pikir saya ini supir taksi ya? Bisa kamu datangi kapan saja kalau kamu mau, bentaknya sambil membanting gelas ke lantai. Meliana ketakutan saat itu. Ia benar-benar tak menyangka bahwa Pak Wahyu bisa sekejam itu. Dia kira ia hanya melayani saja, tidak pernah ada bentakan dan lainnya. Maaf Pak, jalanan. Hah? Jangan alasan. Kamu sekarang milik saya, Meliana. Kamu tahu kan konsekuensinya? Lalu tanpa peringatan, tangan Pak Wahyu pun menampar pipi Meliana. Gadis itu terhuyung jatuh ke sofa. Ia memegangi pipinya yang merah dan panas. Nafasnya tercekat, ia tak bisa menangis, tak bisa menarah juga. Ia hanya bisa diam. Kalau kamu mulai melawan, saya bisa hancurkan hidup kamu lebih dari sekarang. Jangan pikir kamu punya pilihan ya. Lanjut Pak Wahyu sambil menatap tajam. Malam itu Meliana dipaksa menurut. Tak ada tempat untuk melawan. Ia bukan lagi mahasiswa bebas seperti dulu. Bukan lagi gadis yang bisa memilih jalan hidupnya. Ia sudah terperangkap dalam dunia kelam milik Pak Wahyu. Keesokan harinya Meliana datang ke kampus dengan kacamata hitam dan juga masker. Ia bilang sedang flu. Padahal matanya bengkak dan ada bekas lebam di pipinya yang ditutup oleh make up. Vira sempat curiga tapi Meliana buru-buru mengalihkan topik. Tio pun menatap dari jauh, perasaannya kacau, ia tahu ada yang tidak beres. Sementara itu Pak Wahyu semakin menekan saat ini, ia mulai menuntut lebih. Bukan hanya pertemuan di malam hari tapi juga panggilan mendadak, video call saat larut malam dan perintah-perintah tak pantas. Jika Meliana terlambat membalas, maka amarah akan datang. Dan jika ia menolak, maka hukuman siap menunggu dengan siksaan yang bahkan lebih kejam. Kini Meliana bagikan budak dari Pak Wahyu. Semakin hari pun Meliana merasa dirinya bukan manusia lagi, lebih dari sekedar simpanan. Ia mulai merasa bagikan budak yang dijual belikan. Namun uang itu memang terus mengalir. Ia bisa bantu ibunya bayar kontrakan 3 bulan ke depan. Ia juga bisa belikan lemari es baru. Ia bisa ajak ibunya makan di warung makan tanpa harus ngutang, dan ia juga bisa membeli barang-barang yang ia inginkan, seperti baju-baju mahal yang saat itu ia pakai. Sampai suatu hari saat sedang duduk sendiri di taman kampus, Tio mendekat saat itu. Ia duduk di samping Meliana tanpa berkata apa-apa. Dan beberapa menit mereka hanya diam. Mel, kamu gak usah pura-pura kuat terus, Mel. Maksud kamu apa sih, Yo? Meliana kaget, ia pun menoleh. Ya, aku tahu kamu gak baik-baik aja, Meliana. Aku tahu kamu pasti sembunyiin sesuatu kan?
Tapi aku minta sama kamu. Kamu jangan paksain diri kamu, Mel. Tapi kalau kamu gak mau cerita, aku juga gak maksa kok. Meliana menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Yang mau aku bilang cuma satu ya. Kalau kamu butuh seorang, aku selalu di sini, Mel. Aku gak akan pergi. Aku selalu ada buat kamu. Meliana tak sanggup menahan air matanya. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis di depan orang lain. Dalam hatinya ia ingin sekali lepas, tapi untuk lepas ia harus kuat. Dan sekarang ia masih terlalu lemah, masih terlalu takut, tapi mungkin dengan orang seperti Tio di sisinya, akan ada serta harapan yang bisa memberinya harapan untuk melawan kekejaman dari Pak Wahyu. Namun ia juga belum tahu. Tapi perlahan keputusasaan yang menghambitnya kini mulai retak. Dan di kejauhan dari balik kaca jendela mobil yang berhenti di seberang jalan, Pak Wahyu menatap ke arah taman. Wajahnya muram penuh rencana. Ia pikir Meliana menceritakan semuanya kepada Tio. Jadi waktu itu, ia juga akan memberikan sesuatu hukuman bagi Meliana, karena bisa jadi dia menyebarkan perjanjiannya, yaitu untuk menutupi semua ini dengan diam-diam. Ia pun berharap nanti malam ia bisa bertemu dengan Meliana. Kurang ajar tuh si Meliana. Udah dibilang ini privasi, tapi dia malah curhat sama Tio. Kalau sampai Tio tahu apa-apa tentangku, ingat aja kamu Meliana, ku buat kamu lumpuh seperti wanita simpananku yang lain, seperti mahasiswa-mahasiswa yang dulu, kakak-kakak angkatanmu. Setelah melihat Meliana dan Tio di taman, Pak Wahyu pun segera pergi meninggalkan kampus. Singkatnya pada waktu itu, setelah hari-hari berjalan, Meliana menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Saat itu, di malam hari itu, kehangatan perasaan itu tak bertahan lama. Di tengah pesan-pesan hangat dari Vira dan juga Tio yang merencanakan malam santai di tempat makan sederhana. Acara kecil yang dibuat untuk menghibur Meliana, sebuah pesan masuk menggetarkan layar ponselnya. Meliana, nanti malam kamu datang ya. Bawa parfum yang biasa. Jangan lambat. Saya tunggu di hotel biasa. Membaca pesan itu, dada Meliana berdegup dengan keras. Nama pengirimnya tidak disebutkan, tapi ia tahu betul siapa itu. Dia Pak Wahyu, dosen yang kini menggenggam hidupnya seperti memegang benang mainan. Meliana menelan ludah acara bersama Vira dan Tio seketika lenyap dari benaknya. Tangannya gemetar saat membalas hanya satu kata. Baik, Pak. Malam mulai turun dan Jakarta berubah menjadi lautan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Vira dan Tio menunggu di kafe kecil yang biasa mereka datangi. Sambil menyeruput minuman dingin, Vira membuka ponselnya dan mengetik cepat ke Meliana. Mel, lo jadi datang kan Mel? Kita udah order makanan nih. Namun tak ada balasan saat itu. Dia kenapa sih yo? Kok jawab-jawab ya? Iya Vir, gue juga bingung deh. Mungkin lagi di jalan kali ya, atau sibuk sebentar. Sementara itu di sisi lain, di sebuah hotel bintang 4 di pusat kota, Meliana sudah tiba di kamar 907. Ia memakai dress merah marun ketat. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles dengan make up tipis tapi elegan. Wanginya sangat menggoda, membuat nafsu dari Pak Wahyu semakin menggelegar. Di cermin kamar mandi, ia pun memandangi dirinya sendiri. Wajah yang sama, tubuh yang sama, tapi jiwanya bukan lagi seperti yang dulu. Saat ia keluar dari kamar mandi, Pak Wahyu sudah berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi dingin dan senyum palsu yang menggertak. Hei, kamu telah 7 menit ya kali ini. Saya buru-buru Pak. Tadi jalanan macet. Alasan terus kamu.
Pak Wahyu mendekat perlahan ke wajahnya. Tangannya membawa sesuatu. Itu adalah sebuah ikat pinggang kulit dan alat bantu yang biasa ia simpan di koper kecil hitam. Meliana langsung merasa jantungnya mencelos. "Pak, ada apa, Pak?" "Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu membuka privasi kita kan? Perjanjian kita. Kamu sudah cerita ke teman kamu ya? Ke Tio itu?" Meliana menggeleng cepat. "Cerita apa, Pak? Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, Pak. Sumpah." "Ah, jangan bohong kamu. Mata kamu nggak bisa bohong ya." Pak Wahyu lalu mengentakkan alat di tangannya ke sofa. Meliana mundur perlahan. Tubuhnya mulai gemetar. Saya nggak pernah cerita, Pak. Saya juga semua seperti yang Bapak minta, Pak. Saya jaga, Pak. Mana mungkin saya sebarkan, Pak. Saya juga malu kali, Pak." Namun saat itu Pak Wahyu langsung menamparnya dengan keras. Kepala Meliana terpelintir ke samping. Bibirnya robek, darah menetes perlahan saat itu. Ia pun jatuh tersungkur di atas karpet tebal. "Dasar pelacur. Kamu itu milik saya ya. Saya bayar kamu, saya pelihara kamu. Dan kamu berani melanggar. Jika kita di kampus, saya dosen kamu, tapi di luar, kamu budak saya," teriak Pak Wahyu saat itu. Meliana tidak menjawab, ia hanya menangis pelan. Tubuhnya gemetar. Tapi Pak Wahyu tak peduli. Ia pun mulai mengayunkan ikat pinggang itu ke tubuh Meliana, menghantam punggung, paha dan juga lengan. Ia marah membabi buta. Dan saat Meliana sudah tak sanggup melawan, ia menarik meja bundar yang ada di samping ranjang dan mendorongnya ke arah tubuh Meliana yang terbaring di lantai. Meja itu jatuh tepat di kaki Meliana. Suara retakan pun terdengar. Teriakan Meliana pecah memenuhi ruangan. Pak Wahyu mendekat saat itu, menunduk, menarik rambutnya ke atas. "Sekarang kamu tahu rasakan. Jangan pernah melawan saya lagi." Lalu seperti biasa yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun kepada mahasiswinya. Setelah puas menyiksa dan memuaskan hasrat bejatnya, Pak Wahyu berdiri, merapikan bajunya, mengambil tasnya, dan meninggalkan kamar begitu saja. Tak ada belas kasihan saat itu, tak ada permintaan maaf. Pintu tertutup setelah ia mendang meja keras yang menghantam kaki Meliana. Meliana pun terbaring di lantai, nafasnya pendek. Tubuhnya penuh luka, darah menodai karpet. Ia mencoba bangun tapi kakinya tak bisa digerakkan. Setelah tadi ketindih meja yang sangat berat. Ia menangis dalam diam, lalu meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mengetik dengan sisa tenaga. "Fir, tolong gue, Fir. Gue sudah gak berdaya, Fir. Hotel Elvara, kamar 907. Setelah mengirim pesan kepada Vira, Meliana jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian ponsel Vira bergetar. Ia membuka pesan itu, matanya membelalak. "Tio, yo, sini yo. Ini Meliana ngechat. Dia butuh pertolongan yo. Cepat, ayo kita ke Hotel Elvara." Tanpa pikir panjang, dengan suara yang panik, mereka berdua pun langsung lari ke mobil Tio dan melesat ke hotel itu. Ternyata hotel itu tidak jauh dari tempat mereka nongkrong, hanya berjarak kurang lebih 15 menit kemudian mereka tiba. Mereka pun langsung menuju ke resepsionis. Setelah mereka berjalan cukup cepat, setelah melalui prosedur, akhirnya petugas hotel pun mengizinkan mereka naik. Saat ia mengetuk pintu kamar di 907, tak ada jawaban. Dengan bantuan satpam, pintu pun akhirnya dibuka, dan pemandangan di dalam membuat keduanya membeku. Meliana sudah terbaring di lantai, namun tubuhnya penuh luka lebam. Bibirnya pecah, rambutnya berantakan, dan kaki kirinya membengkak besar dengan posisi tidak wajar. Ia sudah telanjang bulat, hanya ditutupi oleh kain-kain yang membungkusnya, seperti selimut dan lainnya. Vira langsung menjerit. Tio pun melangkah cepat dan mendekat, memeluk tubuh Meliana yang dingin dengan wajah pucat. Mel,
Astaga ya Allah Meli, kamu kenapa Mel? Siapa yang ngelakuin ini Mel? Ucap Tio dengan suara bergetar. Vira menangis sambil menelpon ambulans. Sabar Mel, kami di sini. Kami gak akan pernah ninggalin kamu, bisik Tio sambil mengusap rambut Meliana. Dalam pelukannya saat itu, Meliana pun membuka mata pelan. Air matanya mengalir. Dengan suara lirih, ia hanya bisa berkata, Maafin aku ya Fir. Ya. Malam itu menjadi awal dari kebenaran yang mulai terbongkar. Dan untuk pertama kalinya Meliana tak sendiri lagi. Ketika itu pun, mereka semua langsung membawa Meliana ke rumah sakit. Dan saat di sana, pihak rumah sakit pun segera memberikan pertolongan. Hingga akhirnya, cukup lama menunggu di sana, pihak rumah sakit memberikan kabar bahwa Meliana selamat, namun ada satu hal yang membuat ia benar-benar tidak bisa berkata dengan cepat, bahwa Meliana mengalami lumpuh di bagian kakinya. Mendengar ucapan itu, Tio pun langsung hampir pingsan. Vira benar-benar tak kuasa. Mereka semua bingung bagaimana cara menyampaikan kepada ibu dari Meliana. Namun apa boleh buat, semua sudah terjadi. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi Meliana. Namun kini Meliana, Tio dan juga Vira, mereka masih merencanakan untuk membalas dendam kepada pelaku utama. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.